tecnicamente nel momento che abbiamo nel secondo tempo ci siamo messi. Wow, mantap, sensasional. Kejutan spesial hampiri timnas Indonesia. Kapten tim Garuda, Jay Itzes, diminati pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, setelah melihat penampilan impresifnya lawan timnya tepat tadi malam. Bahkan siap hubungi sang agen untuk datangkan Itzes Januari mendatang ke Inter. Jadi harapanku, di sisi lain memang Jay Itzes tampil luar biasa tadi malam, hampir berikan assist ciamik, namun striker Venezia bapuk. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar gembira hampiri skuad Garuda. Coach Shin Tae-yong auto bahagia mendengarnya. Striker super gacor asal Brazil yang tampil di Liga Asia ini nyatakan 100% mau dinaturalisasi timnas Indonesia. Bisa jadi alternatif pengganti oleh Romani. Kualitas gak kalah mentereng dengan 11 gol di 15 laga. Siapakah sosok bombastis ini? Dan bagaimana respon PSSI selanjutnya? Simak fakta lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu bisa bahagia mendengarnya. Langkah super gemilang, gak menyangka sebelumnya. Ternyata dibalik tadi panggilnya Asnawi Mangkualam oleh Shin Tae-yong meski sudah pulih dari cedera. PSSI diam-diam percepat proses naturalisasi Kevin Dix untuk bisa main di laga versus Jepang dan Arab Saudi. Demi strategi gak terbaca lawan dan bisa raih hasil positif. Jadi prediksiku, wah, mantap juga kalau bener gini. Terima kasih Pak Erik selalu lakukan segala upaya terbaik untuk timnas Indonesia. Nah ini baru top. Semuanya auto bahagia dan optimis mendengarnya. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya temukan satu keunggulan timnas Jepang yang bisa jadi perhatian khusus seluruh pemain. Bisa langsung siapkan strategi super genius untuk redam hal itu. Mantap coach. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak analisis mendalam dan ulasan lengkapnya di sini. Yes, mantap, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri fans Garuda hari ini. Timnas Indonesia resmi naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah lawan Jepang di GBK. Bagaimana bisa? Simak ulasan lengkapnya di sini. Kamu bisa langsung full senyum mendengar faktanya. Ini dia, breaking news resmi. PSSI rilis tanggal 27 pemain timnas Indonesia yang akan kumpul untuk TC hadapi 2 laga super krusial versus Jepang dan Arab Saudi. Persiapan matang demi hasil maksimal. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Super duper bangga, fans Garuda auto bahagia mendengarnya. Pelatih top asal Korea Selatan puji tinggi dan akui supporter timnas Indonesia sangat luar biasa ketimbang fans fanatik timnas Korea Selatan. Sampai terang-terangan bilang begini di hadapan publik. Wah, apa yang membuat pelatih top Asia ini sampai bilang begitu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Bikin heboh publik. Jelang bermain di turnamen AFF tahun 2024, Coach Shin Tae-yong berikan pesan menohok begini kepada pemain Indonesia yang main di Liga Indonesia. Sampai singgung hal mengejutkan ini. Fans Garuda bisa auto kaget mendengarnya. Apakah itu? Tonton video sampai akhir dan simak penjelasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Wow, mantap, sensasional. Kejutan spesial hampiri timnas Indonesia. Kapten tim Garuda, Jay Itzes, diminati pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, setelah melihat penampilan impresifnya lawan timnya tepat tadi malam. Bahkan siap hubungi sang agen untuk datangkan Itzes Januari mendatang ke Inter. Jadi harapanku, di sisi lain memang Jay Itzes tampil luar biasa tadi malam, hampir berikan assist ciamik,
namun striker Venezia bapuk. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Spekulasi besar mulai beredar mengenai kemungkinan Inter Milan merekrut kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Diprediksi pelatih Inter, Simone Inzaghi, tengah mempertimbangkan untuk menghubungi agen Itzes setelah melihat penampilannya yang luar biasa saat bertemu Inter di laga Serie A tadi malam. Pada laga yang digelar di San Siro pada minggu kemarin, Itzes tampil sebagai pemain kunci dalam tim Venezia meski mereka harus menerima kekalahan tipis dari sang juara bertahan. Gol tunggal Lautaro Martinez memang menjadi penentu kemenangan Inter, tetapi Itzes berhasil mencuri perhatian dengan aksinya di kedua sisi lapangan. Di menit ke-41, Itzes melakukan overlap dari wilayah pertahanan sendiri dan berhasil melewati beberapa pemain Inter, termasuk Nicolo Barella dan Denzel Dumfries. Lewat pergerakan ini, ia melepas umpan silang yang nyaris berbuah gol, meski akhirnya diselamatkan oleh refleks gemilang kiper Inter, Jan Sommer. Itzes juga berperan dalam bertahan, sukses menutup pergerakan Marcus Thuram dan menjaga ketat serangan Inter. Penampilannya yang solid tak hanya mencatatkan statistik apik seperti 86% akurasi umpan dan kemenangan dalam duel fisik, tetapi juga membuatnya mendapatkan nilai tertinggi di antara pemain outfield Venezia. Media Italia seperti Tutto Mercato memuji kontribusi Itzes dalam menjaga lini pertahanan dan memberinya ponten tinggi. Penampilan konsisten Itzes ini diprediksi membuat Inter Milan melirik potensinya sebagai opsi baru di lini belakang. Menurut rumor harapan, Simone Inzaghi kini mempertimbangkan untuk segera menghubungi agen Itzes dan membahas kemungkinan transfer ke Inter pada Januari mendatang. Kehadirannya bisa menjadi tambahan signifikan bagi Nerazzurri yang terus berusaha mempertahankan kedalaman skuad di tengah kompetisi ketat Serie A dan Liga Champions. Jika ini terwujud, bergabungnya Jay Itzes dengan Inter Milan akan menjadi langkah besar bagi karirnya, sekaligus membuat bangga para pendukung timnas Indonesia yang selalu mendukung perkembangan pemain-pemain berbakat tanah air di kancah Eropa. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar gembira hampiri skuad Garuda. Coach Shin Tae-yong auto bahagia mendengarnya. Striker super gacor asal Brasil yang tampil di Liga Asia ini nyatakan 100% mau dinaturalisasi timnas Indonesia. Bisa jadi alternatif pengganti oleh Romani. Kualitas gak kalah mentereng dengan 11 gol di 15 laga. Siapakah sosok bombastis ini? Dan bagaimana respon PSSI selanjutnya? Simak fakta lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu bisa bahagia mendengarnya. Kabar baik datang untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Leo Gaucho, striker asal Brasil yang tengah bersinar di Liga 1, siap dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia dengan komitmen penuh. Kehadiran Leo dapat menjadi opsi strategis selain mengejar pemain seperti Ole Romani yang hingga kini proses naturalisasinya belum menunjukkan kepastian. Jika berhasil, Leo berpotensi memperkuat lini depan Indonesia dalam berbagai kompetisi mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan Borneo FC pada awal musim ini, Leo Gaucho tampil impresif. Penyerang berusia 23 tahun ini berhasil mencetak 3 gol di Piala Presiden 2024 dan membawa Borneo FC ke partai final. Performa ini berlanjut di Liga Domestik, di mana Leo sudah mencatat 6 gol dalam 10 pertandingan Liga 1 serta 2 gol di ASEAN Club Championship. Statistik ini mencerminkan kemampuan dan konsistensi Leo sebagai penyerang yang efektif, menjadikannya salah satu pemain yang menarik perhatian publik Indonesia. Dalam wawancara dengan kanal YouTube Transfermarkt Indonesia, Leo mengungkapkan kenyamanannya bermain di Indonesia dan keinginannya untuk berkontribusi bagi negara ini. Saya merasa nyaman di sini dan jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi, bagi saya itu sangat mungkin. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya dan membela negara yang luar biasa ini, ucap Leo. Komitmen Leo diperkuat dengan kesiapannya untuk memenuhi syarat naturalisasi, termasuk tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Meskipun Indonesia bukan negara pertama yang dikunjunginya sejak meninggalkan Brasil,
Leo merasakan bahwa atmosfer sepak bola di sini sangat berbeda dan membuatnya merasa betah. Sebelumnya, ia sempat berkarier di klub Latvia sebelum akhirnya berlabuh di Borneo FC. Leo pun mengaku terpukau dengan dukungan fanatik supporter Indonesia yang selalu memberikan energi positif saat bertanding. Sepak bola di sini sangat bagus dan penuh energi. Saya ingin terus meningkat setiap hari. Jika ada kesempatan membela timnas Indonesia, mengapa tidak? Ini adalah kesempatan besar, tambah Leo. Dengan potensinya untuk segera dinaturalisasi, Leo Gaucho menawarkan Indonesia tambahan kekuatan di lini serang, terutama dengan usianya yang masih muda dan masih banyak waktu untuk berkembang. Jika prosesnya berjalan lancar, Leo bisa menjadi pilihan strategis bagi Shin Tae-yong yang terus berupaya membawa timnas Indonesia mencapai prestasi tinggi di kancah Asia. Kehadirannya di lini depan juga bisa menjadi angin segar untuk meningkatkan peluang Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah super gemilang, gak menyangka sebelumnya. Ternyata dibalik tadi panggilnya Asnawi Mangkualam oleh Shin Tae-yong meski sudah pulih dari cedera. PSSI diam-diam percepat proses naturalisasi Kevin Dix untuk bisa main di laga versus Jepang dan Arab Saudi. Demi strategi gak terbaca lawan dan bisa raih hasil positif. Jadi prediksiku, wah, mantap juga kalau bener gini. Terima kasih Pak Erik selalu lakukan segala upaya terbaik untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap memutuskan tidak memanggil Asnawi Mangkualam ke skuad Garuda untuk laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi, meski kondisi cedera Asnawi dikabarkan telah pulih. Keputusan ini mengundang spekulasi baru dengan munculnya harapan bahwa PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix agar dapat memperkuat timnas Indonesia di pertandingan tersebut. Asnawi sebelumnya mengalami cedera hamstring saat membela Port FC di Thailand pada 20 Oktober 2024. Cedera ini awalnya diprediksi membuatnya absen hingga 4 pekan. Berdasarkan informasi dari Port FC, Shin Tae-yong tidak memasukkan nama Asnawi dalam daftar 27 pemain yang diumumkan untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun cederanya ternyata pulih lebih cepat dan Asnawi bahkan kembali merumput selama 45 menit bersama Port FC pada 2 November 2024. Asnawi pun sempat menghubungi Sumarji, manajer timnas Indonesia, untuk mengklarifikasi kondisi kesehatannya. Dalam percakapan tersebut, Asnawi menegaskan bahwa ia sudah pulih sepenuhnya dan ingin memastikan Shin Tae-yong memahami kondisinya yang saat ini baik-baik saja. Menurut Sumarji, Asnawi tidak ingin terjadi kesalahpahaman terkait alasan ketidakhadirannya dalam skuad yang awalnya diduga karena cedera. Meski Asnawi telah menyampaikan klarifikasi ini, Shin Tae-yong tetap mempertahankan keputusan awalnya untuk tidak memanggil Asnawi ke skuad. Saat ditanya, Sumarji mengonfirmasi bahwa skuad tetap berjumlah 27 pemain tanpa perubahan atau tambahan, menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memasukkan Asnawi adalah final. Dengan absennya Asnawi, spekulasi pun berkembang bahwa PSSI sedang mempercepat proses Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dix yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa diharapkan bisa menjadi amunisi tambahan di lini belakang timnas dan membantu mengatasi tantangan berat dari Jepang dan Arab Saudi. Jika prosesnya berjalan lancar, kehadiran Dix dapat menjadi senjata tambahan bagi skuad Shin Tae-yong dalam 2 laga krusial di Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Di mana Indonesia berupaya menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, ini baru top. Semuanya auto bahagia dan optimis mendengarnya. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya temukan satu keunggulan timnas Jepang yang bisa jadi perhatian khusus seluruh pemain. Bisa langsung siapkan strategi super genius untuk redam hal itu. Mantap, coach! Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak analisis mendalam dan ulasan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang laga krusial melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pelatih Shin Tae-yong kini telah mengidentifikasi satu kekuatan utama yang dimiliki timnas Jepang yang bisa menjadi kunci untuk menghadapi Samurai Biru di laga mendatang. Sosok yang menjadi perhatian utama Shin adalah striker Jepang Ayase Uda. Laga antara Indonesia dan Jepang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Dengan persiapan yang matang, skuad Garuda berharap bisa memberikan kejutan dan hasil positif bagi para pendukung mereka di kandang. Dalam sebuah wawancara, Shin Tae-yong ditanya tentang pemain Jepang yang patut diwaspadai. Meski awalnya enggan menyebutkan nama secara langsung, Coach Shin akhirnya mengungkapkan bahwa Ayase Uda, pemain bernomor punggung 9, adalah sosok yang dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim Indonesia. Tidak enak juga kalau sebut satu nama, ujar Shin Tae-yong. Tapi mungkin nomor punggung 9 Ayase Uda, lanjutnya. Kewaspadaan Coach Shin terhadap Uda sangat beralasan. Striker berusia 26 tahun ini memiliki ketajaman yang sudah terbukti baik di klubnya Feyenoord maupun bersama timnas Jepang. Di musim ini, Uda telah mencetak 4 gol dari 13 penampilannya bersama Feyenoord. Sementara untuk Jepang, ia sudah menyumbang 13 gol dalam 30 laga internasional. Namun kabar baik bagi timnas Indonesia adalah Uda saat ini dilaporkan mengalami cedera hamstring. Ia absen saat Feyenoord menang atas AZ Alkmaar pada Minggu 3 November. Belum ada kepastian apakah pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, akan memanggil Uda atau tidak untuk laga mendatang. Dan FA Jepang masih belum merilis daftar final pemain yang akan turun dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan peluang yang mungkin terbuka akibat kondisi Uda, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia akan menyiapkan strategi terbaik untuk mengimbangi permainan Jepang dan memanfaatkan celah demi mendapatkan hasil positif. Dukungan penuh dari supporter di GBK juga diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia. Yes, mantap, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri fans Garuda hari ini. Timnas Indonesia resmi naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah lawan Jepang di GBK. Bagaimana bisa? Simak ulasan lengkapnya di sini. Kamu bisa langsung full senyum mendengar faktanya. Kabar menggembirakan menghampiri timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fans timnas bisa berbahagia karena jika semua syarat terpenuhi, Indonesia berpeluang meroket ke posisi kedua klasemen grup C setelah laga melawan Jepang. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan skenario ini. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. PSSI menargetkan setidaknya hasil imbang, tetapi dukungan penuh dari supporter dan peluang besar di kandang membuat kemenangan bukan hal yang mustahil. Jika timnas Indonesia menang atas Jepang, poin mereka akan naik menjadi 6. Namun untuk bisa menduduki posisi kedua, ada beberapa syarat tambahan. Selain harus menang dengan selisih 2 gol, Indonesia juga harus berharap bahwa 2 laga lainnya di grup C pada hari yang sama, yakni Australia versus Arab Saudi dan Bahrain versus Cina, berakhir imbang. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, Jepang tetap di posisi puncak dengan 10 poin, diikuti Indonesia, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang semuanya akan memiliki 6 poin. Namun Indonesia berhak berada di posisi kedua karena unggul dalam produktivitas gol dibandingkan Australia, serta selisih gol atas Arab Saudi dan Bahrain. Cina akan tetap berada di dasar klasemen dengan 4 poin. Kemenangan spesial atas Jepang ini akan mendongkrak kepercayaan diri timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi yang akan bertandang ke GBK pada Selasa 19 November 2024. Mari kita nantikan perjuangan timnas Indonesia di 2 laga krusial ini dan dukung Garuda untuk terus terbang tinggi di kualifikasi. Ini dia breaking news resmi. PSSI rilis tanggal 27 pemain timnas Indonesia yang akan kumpul untuk TC hadapi 2 laga super krusial versus Jepang dan Arab Saudi.
Persiapan matang demi hasil maksimal. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan temukan rencana super jenius PSSI dan semua tim pelatih yang akan disiapkannya di sini. Akhirnya jadwal berkumpul seluruh pemain timnas Indonesia untuk persiapan laga melawan Jepang dan Arab Saudi telah dipastikan. Para pemain dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu 10 November 2024 demi persiapan optimal jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi hal ini. Ia menyebut PSSI telah menginstruksikan semua pemain untuk berkumpul di Jakarta 5 hari sebelum pertandingan kontra Jepang yang akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024. Setelahnya, Timnas akan menghadapi Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024 di lokasi yang sama. Kami sudah sampaikan ke pemain untuk berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024, kata Sumarji minggu kemarin. Pelatih Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk laga ini, termasuk 11 pemain yang berkiprah di Liga 1 dan 16 pemain yang berlaga di klub-klub luar negeri. Daftar pemain Liga 1 mencakup nama-nama seperti Nado Argawinata, Muhammad Riyandi, Rizky Ridho, dan Yakob Sayuri. Sementara itu dari luar negeri, beberapa pemain yang dipanggil termasuk Jay Itzes, Jordi Amat, Mes Hilgers, dan Marcelino Ferdinand. Dari total 27 pemain ini, Sintayong nantinya hanya akan mendaftarkan 23 pemain yang siap bertanding menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Sumarji memastikan bahwa seluruh pemain akan berkumpul tepat waktu pada 10 November, terutama pemain Liga 1 yang selesai bertanding pada 6 November 2024. Dengan persiapan yang maksimal, skuad Garuda berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan meraih hasil positif dalam 2 laga berat ini. Super duper bangga, fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Pelatih top asal Korea Selatan puji tinggi dan akui supporter timnas Indonesia sangat luar biasa ketimbang fans fanatik timnas Korea Selatan. Sampai terang-terangan bilang begini di hadapan publik. Wah, apa yang membuat pelatih top Asia ini sampai bilang begitu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa dukungan supporter Timnas Indonesia memiliki keistimewaan yang luar biasa bahkan dibandingkan dengan fanatisme supporter Timnas Korea Selatan. Pernyataan ini datang dari pengalamannya langsung selama melatih skuad Garuda. Sintayong telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak Desember 2019 ketika ia dikontrak oleh PSSI untuk durasi 4 tahun. Kontraknya baru saja diperpanjang hingga 2027, yang berarti ia akan menghabiskan 8 tahun bersama Timnas Indonesia, suatu periode yang cukup panjang bagi pelatih berusia 54 tahun tersebut. Selama masa kepelatihannya, Sintayong sudah mengalami banyak momen berkesan, termasuk merasakan semangat luar biasa dari supporter Indonesia. Bukan hanya di stadion, terutama di Gelora Bung Karno, tetapi juga di media sosial, antusiasme pendukung Indonesia sangat terasa. Dukungan ini membuatnya merasa nyaman dan semakin bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman Sintayong tidak hanya terbatas pada Timnas Indonesia. Sebelumnya, ia juga memiliki karier panjang di Korea Selatan, bahkan dipercaya memimpin Timnas Korea Selatan dalam Piala Dunia 2018. Meski demikian, menurutnya kefanatikan supporter Korea Selatan masih kalah dibandingkan dengan para pendukung di Indonesia. Supporter di Korea Selatan dan Indonesia sebenarnya hampir sama, tapi fans di Indonesia sedikit lebih luar biasa, ujarnya. Saat ini, Sintayong memimpin Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia tergabung dalam grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hingga kini Indonesia telah mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan hasil dari seri melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain dengan 1 kekalahan dari Cina. PSSI berharap Sintayong dapat terus membawa Timnas Indonesia berprestasi hingga putaran keempat kualifikasi dengan harapan besar agar Indonesia bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026.
bikin heboh publik. Jelang bermain di turnamen AFF tahun 2024, Coach Shin Tae-yong berikan pesan menohok begini kepada pemain Indonesia yang main di Liga Indonesia. Sampai singgung hal mengejutkan ini. Fans Garuda bisa auto kaget mendengarnya. Apakah itu? Tonton video sampai akhir dan simak penjelasan lengkapnya di sini. Demi memastikan timnas Indonesia terus berkembang dan tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Shin Tae-yong memberi peringatan tegas kepada seluruh pemain Liga Indonesia. Ia menekankan agar mereka tidak melakukan tindakan yang tidak perlu atau bahkan merugikan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Shin Tae-yong mengingatkan bahwa perjalanan timnas untuk bersaing di level Asia membutuhkan komitmen dari para pemain yang berkualitas baik dari segi teknik maupun sikap. Setelah hampir 4 tahun memimpin timnas, Shin Tae-yong paham betul kemampuan dan potensi para pemain Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya teknik dasar yang kuat dan menjaga perilaku sebagai dua faktor utama yang harus dijaga pemain profesional. Sangat penting untuk tidak pernah melupakan teknik dasar. Selain itu, pemain harus selalu menjaga sikap karena perilaku kita di dalam maupun luar lapangan pasti terlihat, ujar Shin Tae-yong. Menurut Coach Shin, banyak pemain yang justru terjebak dalam aksi-aksi individual yang dianggap keren dan melupakan teknik dasar yang sebenarnya menjadi fondasi permainan sepak bola. Pelatih asal Korea Selatan ini mengingatkan bahwa fokus pada trik atau gaya bermain sebaiknya tidak mengorbankan kemampuan dasar. Banyak pemain yang melupakan teknik dasar demi trik-trik yang terlihat keren. Padahal hanya dengan teknik dasar yang baik, mereka sudah bisa menjadi pesepak bola berkualitas, tambahnya. Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang membuka ruang bagi pemain muda, agar bisa mengembangkan diri secara profesional dan memiliki standar permainan yang tinggi. Dengan pengalaman ini, Coach Shin berharap para pemain yang kembali ke klub dapat membawa dampak positif bagi rekan-rekannya. Selain fokus pada permainan, Shin Tae-yong juga mengingatkan pentingnya kepedulian sosial. Ia berharap pemain tidak hanya menjadi atlet, tetapi juga memiliki sikap yang baik dan peduli terhadap lingkungan sekitar serta masalah sosial di Indonesia. Meskipun kita sebagai pemain bola adalah atlet, kita tetap perlu memiliki sikap baik, seperti peduli pada persoalan sosial di Indonesia, tutupnya.